Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu pertama bulan Mei tahun 2026 bersama saya Serdadini. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI. Selengkapnya, selamat menyaksikan. Pangko Armada RI selaku Dirlat menutup secara resmi LATSOP Lagap 2026. Latihan Operasi Laut Gabungan atau LATOPS Lagap 2026 mencapai puncaknya di perairan Kepulauan Karimun Jawa dengan Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM bertindak sebagai Direktur Latihan. Sebelum memasuki tahap puncak, seluruh unsur melaksanakan rangkaian serial latihan secara bertahap, mulai dari Dermaga Madura Koarmada II Surabaya hingga daerah latihan. Kegiatan ini dirancang untuk menguji kesiapan tempur prajurit, performa alutsista, serta kekuatan koordinasi antar satuan dalam skenario operasi gabungan yang juga melibatkan unsur pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Pada puncak latihan dilaksanakan kompetisi artileri dan penembakan berbagai jenis rudal TNI Angkatan Laut dengan sasaran utama permukaan adalah ex-KRI Teluk Hading 538 dan sasaran darat yaitu Pulau Gundul. Latihan yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 28 April ini secara resmi ditutup oleh Panglima Komando Armada RI di Gedung PTA Koarmada II Surabaya. Sebagai wujud syukur atas keberhasilan dari pelaksanaan latihan, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan santunan kepada anak yatim piatu dari LKSA Muhammadiyah Semampir, Surabaya. Koarmada RI dan CT Arsa Foundation ajak warga jaga bumi lewat aksi nyata. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Koarmada RI bersama CT Arsa Foundation menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Rumah Apung Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan ini turut diisi dengan penanaman mangrove serta pembagian sembako kepada masyarakat. Aksi kolaboratif ini menjadi wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus dukungan nyata bagi warga pesisir. Penanaman mangrove berfungsi menjaga ekosistem pantai dan mengurangi dampak abrasi, sementara bantuan sosial diharapkan dapat meringankan kebutuhan harian masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar selalu menjaga lingkungan yang merupakan investasi bagi generasi mendatang. Koarmada RI gelar FGD latihan penyusunan Retinkon Waskita Dharma Pasis Dikrek 55 Sesko TNI tahun 2026. Koarmada RI menggelar FGD latihan rencana tindakan kontingensi atau Retinkon Kota Maops TNI Waskita Dharma Pasis Dikrek 55 Sesko TNI. Retinkon merupakan rencana operasi yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat maupun skenario tertentu, khususnya dalam kerangka OMP maupun OMSP. Dalam latihan ini, para pasis terlibat aktif merancang konsep operasi gabungan, membahas strategi penanggulangan ancaman, serta menyusun dokumen rencana kontingensi TNI secara komprehensif. Kegiatan juga melibatkan berbagai elemen lintas instansi guna memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan nasional. Koarmada RI dorong Zero Waste mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Heri Triwibowo SEMSI yang mewakili Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin sosialisasi pengelolaan sampah program Zero Waste di Mako Koarmada RI. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Aster Kasal, Laksamana Muda TNI Bram Rusmanamin, dan menyoroti semakin meningkatnya volume sampah termasuk peristiwa longsor tumpukan sampah pada 8 Maret lalu. Dijelaskan juga bahwa pemerintah pun mendorong solusi melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Respon cepat Kal Tedung Lanal Dumai selamatkan 4 nelayan di Selat Rupat.
Aksi sigap prajurit Koarmada RI kembali menyelamatkan 4 nelayan setelah sampan mereka terbalik akibat cuaca buruk di perairan Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis. Insiden bermula saat para nelayan yang tengah memancing diterjang angin kencang dan gelombang tinggi hingga perahu mereka terbalik. Dalam kondisi darurat, para korban berteriak meminta pertolongan. Kapal Angkatan Laut atau Kaltedung Lanal Dumai yang sedang melaksanakan patroli segera merespon dengan mengerahkan sekoci menuju titik kejadian dan berhasil mengevakuasi seluruh nelayan dalam kondisi selamat. Selanjutnya, keempat nelayan tersebut dibawa menuju dermaga Batu Panjang untuk proses evakuasi lanjutan dan penanganan lebih lanjut. Kopaska Koarmada RI rebut pesawat dari pembajak. Komando Pasukan Katak Koarmada RI menggelar latihan intensif penanganan bahan peledak dalam skenario pembajakan pesawat di Lanudal Juanda, Surabaya. Latihan ini menjadi bukti kesiapan tempur prajurit elit Matra Laut dalam menghadapi ancaman nyata di objek vital nasional. Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari sejak 15 hingga 28 April difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan unsur Kopaska dalam menghadapi ancaman Improvised Explosive Device atau IED dan aksi pembajakan pesawat di lingkungan Bandara Internasional Juanda. Prajurit Kodaeral 8 sigap padamkan kebakaran di Manado. Aksi cepat dan tanggap ditunjukkan prajurit Koarmada RI melalui Kodaeral 8 Manado dalam membantu penanganan kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kairagi Weru, Kota Manado. Dalam kejadian tersebut, personil yang berada di sekitar tempat kejadian langsung merespon dengan cepat. Sejumlah personil beserta sarana pendukung termasuk mobil pemadam kebakaran dan ambulans segera bergerak melakukan upaya penanggulangan. Di sisi lain, sebagian personil langsung berkoordinasi dengan aparat terkait serta masyarakat setempat untuk memastikan api dapat segera dikendalikan. Berkat respons cepat dan sinergi berbagai pihak, kebakaran berhasil ditangani tanpa menimbulkan korban jiwa. Bahas eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, Israel, Koarmada RI gelar FGD. Koarmada RI kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion atau FGD yang mengangkat tema eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, Israel, implikasi geopolitik terhadap ketahanan ekonomi, pertahanan, strategi keamanan nasional, dan diplomasi Indonesia. FGD tersebut merupakan respons strategis atas dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan berkembang menjadi krisis multidimensional dengan dampak luas terhadap stabilitas keamanan internasional. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Laksamana Madya TNI Supo Dwi Diantara MTer Opsla IPU Asian Engineering, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SEMSI MTer Opsla, Laksamana Pertama TNI Salim SEMPL MTer Opsla, serta Dr. Andi Wijayanto PhD. Dengan diselenggarakannya FGD ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif guna memperkuat peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan maritim, mengamankan jalur perdagangan nasional, serta melindungi kepentingan nasional di laut. Pangkoarmada RI hadiri rangkaian apel Komandan Satuan di Universitas Pertahanan. Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri apel Komandan Satuan TNI tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertahanan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari seluruh matra TNI dan unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para Dansat sebagai pedoman arah kebijakan pertahanan nasional untuk 1 tahun ke depan. Arahan ini merupakan tindak lanjut dari visi strategis yang telah disampaikan dalam rapat pimpinan TNI Polri awal tahun. Presiden menekankan bahwa kekuatan militer tidak semata diukur dari alutsista, tetapi juga dari kedekatan dengan masyarakat. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Veva Jaya Mahe.